Assalamualaikum soleh-soleha. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2 subtema 3 pembelajaran 1 ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPS, yaitu tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Coba perhatikan teks berikut. Pasti kalian mengetahui teks apa yang Ustazah tampilkan ini. Ya betul, teks ini merupakan teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Soekarno. Nah, naskah teks ini disebut teks proklamasi KLAD, artinya hasil tulis tangan Soekarno. Naskah teks proklamasi ini sebenarnya sempat dibuang loh ke tempat sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya oleh BM Diah, naskah ini diselamatkan dari tempat sampah dan menyimpannya selama hampir 47 tahun. Sehingga akhirnya pada tanggal 29 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah teks proklamasi KLAD ini kepada Presiden Soeharto, sehingga teks proklamasi asli ini dapat diketahui secara luas. Dan ketika pembacaan teks proklamasi, sebenarnya bukan teks ini yang dibacakan oleh Soekarno ketika 17 Agustus tahun 1945. Nah, adapun teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno ketika proses kemerdekaan yaitu yang ini. Nah, teks proklamasi ini adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta merupakan gerbang awal kemerdekaan yang akan menjadikan kondisi rakyat Indonesia menjadi lebih baik. Karena pada masa penjajah, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bahkan bangsa Indonesia hanya mengalami kesengsaraan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun setelah kemerdekaan diproklamasikan, tentunya kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah kondisi pendidikan ketika masa penjajahan Belanda. Ketika masa penjajahan, rakyat Indonesia tidak semuanya bisa menikmati pendidikan. Yang bisa menikmati pendidikan hanyalah orang-orang kaya saja atau hanyalah golongan bangsawan saja. Sedangkan rakyat biasa itu tidak bisa menikmati sedikit pun pendidikan. Apalagi ketika masa penjajahan, perbedaan antara kedudukan wanita dan pria itu sangat jelas sekali. Pria atau laki-laki sangat diunggulkan atau sangat didahulukan dalam memperoleh pendidikan, sedangkan perempuan itu dikesampingkan. Barulah setelah beberapa waktu, perempuan dari golongan bangsawan pun akhirnya bisa menikmati pendidikan, tapi tetap rakyat biasa tetap tidak bisa menikmati pendidikan yang disediakan oleh para penjajah. Dan sebenarnya sistem pendidikan ketika masa penjajahan itu merupakan sistem pendidikan yang sangat rendah sekali yang disediakan oleh penjajah itu. Sistem pendidikan yang rendah hal tersebut supaya bangsa kita itu tidak terlalu pintar semua. Dalam bidang perekonomian pun ketika masa penjajahan, rakyat Indonesia sangat menderita sekali. Dalam hal pekerjaan, bangsa Indonesia hanya dijadikan sebagai buruh tani saja atau buruh perkebunan saja. Para pemilik tanah sangat dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh para penjajah. Pajak yang begitu tinggi, peraturan yang sangat menyengsarakan, bahkan juga ada program tanam paksa dalam pemerintahan penjajahan. Sehingga bukannya rakyat Indonesia semakin kaya, justru rakyat kita itu semakin menderita. Bahkan banyak dari rakyat kita yang mengalami kematian dari berbagai program yang diterapkan oleh para penjajah. Dalam bidang sosial pun tentu ada berbagai perbedaan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat
penjajah. Jadi ada istilah masyarakat pribumi dan masyarakat kolonial, sehingga tingkat sosialnya seakan dikelompok-kelompokkan. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai sedikit demi sedikit merubah kondisi pendidikan, ekonomi, dan sosial rakyat Indonesia menuju lebih baik. Misalnya dalam bidang pendidikan, setelah kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Baik pria maupun wanita, kita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bisa bersekolah dimanapun yang kita mau, di mana saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai bekal masa depan. Maka dari itu kalian harus bersyukur karena hidup di zaman kemerdekaan. Maka manfaatkanlah masa-masa kemerdekaan ini untuk meraih cita-cita kalian. Dalam bidang ekonomi pun sekarang pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan dalam bidang sosial, semua rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya, pemerintah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, kesejahteraan juga dapat terwujud jika semua warganya hidup rukun. Kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam meningkatkan tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Jadi, manfaat kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia salah satunya adalah masyarakat Indonesia bisa melakukan kegiatan ekonomi, perdagangan sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya larangan apapun dari pemerintah. Dalam bidang pendidikan pun seperti itu. Nah, adapun peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, yaitu misalnya adanya bantuan kapal bagi para nelayan, bantuan uang tunai bagi nelayan, bantuan uang tunai juga bagi para pedagang, disediakannya pasar yang bisa digunakan dalam bertransaksi, adanya pembangunan sarana prasarana yang bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan pun pemerintah turut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya dengan membangun sarana prasarana, membangun gedung-gedung sekolah, adanya program beasiswa bagi siswa-siswa yang kurang mampu. Nah, itu merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih soleh-soleha, tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.